Shalom, selamat pagi Jemaat yang terkasih, Jemaat Situ Blessing Ciamplas. Terima kasih untuk setiap kita yang sudah bergabung di ibadah online pagi hari ini. Kita akan sama-sama mendengarkan audio online dari Pastor Yohanes Sudarmaji untuk yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua. Saudaraku yang Selamat kekasih, mendengarkan. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, kita akan memulai bersama untuk ibadah pada hari ini 29 Maret. Biarlah setiap kita boleh mempersiapkan hati kita masing-masing untuk boleh mempersiapkan pujian dan penyembahan. Kita akan mulai dengan berdoa dulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini. Walaupun Tuhan kami mengalami pembatasan dan keterbatasan, namun di dalam Engkau kami tetap boleh menikmati kuasa kasih-Mu dan kebersamaan. Walaupun tempat terpisah, kami membiasakan diri kami bahwa kami ada di dalam kesatuan roh di dalam Tuhan. Dan pada saat ini kami boleh mempersiapkan untuk memuji Engkau terlebih dahulu Tuhan. Biarlah Engkau juga berkenan, dan kami serahkan pujian penyembahan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang hafal lagu ini boleh juga untuk ikut ambil bagian dalam pujian dan penyembahan ini. Kuasa-Mu terlebih besar.
Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya, haleluya. Saudara, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan kembali hati dan pikiran kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Kami yakin bahwa kami tidak mampu membalasnya, karena kuasa-Mu dan kasih-Mu begitu besar yang Tuhan berlakukan atas setiap kehidupan kami. Dan untuk itu kami boleh memuji menyembah Engkau dengan segenap hatimu. Kami juga boleh menyediakan telinga kami untuk kami boleh menerima firman Tuhan dengan segenap kehausan dan rasa lapar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus silakan bekerja dan terjemahkan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami memahami firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, 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 amin. Saudaraku, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada setiap kita semua bahwa Tuhan itu sebenarnya Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Dia itu tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Tuhan itu selalu memberikan kekuatan dan kemampuan bagi setiap kita. Dan hari ini saya ingin membagikan kepada setiap kita, saudaraku, apa yang menjadi bagian dari seri yang pernah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu. Dari seri-seri ini kita akan belajar have eternal value. Jadi memiliki nilai kekal. Memiliki hal-hal yang bersifat jasmani, itu puji Tuhan, karena itu bukan tujuan utama kita. Kalau saudara ingat kisah Salomo pada waktu itu, doanya Salomo adalah dia meminta hikmat untuk memimpin umat Tuhan yang besar, atau yang dalam jumlah relatif besar pada zamannya. Dan Salomo tidak meminta
kekayaan, tidak meminta hal-hal yang lainnya. Namun Tuhan tahu bahwa itu dibutuhkan, diperlukan oleh Salomo. Tuhan lengkapi itu. Jadi tujuan hatinya adalah bagaimana melekat hatinya kepada Tuhan. Tetapi hal yang kedua, kekayaan itu Tuhan berikan. Demikian pula dengan kehidupan kita. Apa yang esensi bagi kita, itu adalah hal-hal yang kekal. Jadi kita mempunyai satu maksud dan kerinduan bahwa kita ingin memiliki nilai yang kekal itu di dalam kehidupan kita. Saudara bisa buka di Kejadian 17 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Kejadian 17 ayat 19 dan 20. Kejadian 17 ayat 19 dan 20. Kalau saudara sudah menemukan, saya akan baca. Kalau saudara mau baca bersama dengan saya, silakan. Kejadian 17 ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Ayat 20, tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu, dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Visi Abraham jauh melampaui kehidupannya di bumi dan mencakup lebih dari sekedar kekayaan dan ketenaran. Visinya akan mempengaruhi takdir abadi jutaan orang yang menjadi keturunannya langsung atau yang tidak langsung. Yang langsung adalah umat Tuhan Yehuda dan Israel. Yang tidak langsung yang dicangkokkan adalah saudara dan saya. Memiliki nilai kekal itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, kita berbicara tentang free woman, perempuan yang merdeka. Dalam Galatia 4 ayat 22, demikian firman Tuhan, bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, dan seorang dari perempuan yang merdeka. Ini ditulis oleh firman Tuhan, diungkap dan disalin kembali oleh Paulus. Dia tulis suratnya kepada umat Galatia mengingatkan bahwa suka tidak suka, kelompok orang itu ada 2 dari asal kelahirannya. Apakah lahir dari perempuan yang merdeka atau lahir dari perempuan yang menjadi hambanya, diperhamba oleh daging. Kemudian ayat 23, tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Kita garis bawah ini, kita ini ada karena janji. Apa janji? Janji Tuhan ketika dia mau mengorbankan hidupnya, ketika dia dipersalahkan oleh karena dosa-dosa manusia, termasuk dosa-dosa kita. Itu sebabnya dia menyediakan waktu 1 jam dan sebanyak 3 kali. Dan di dalam doanya pernah dia sampaikan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, namun bukan kehendakku tapi kehendakmu saja Bapa. Artinya Tuhan betul-betul menggantungkan diri kepada kehendak Bapa, dan dia boleh mengalami memasuki proses penganiayaan, penuduhan yang tidak beralasan, kemudian dia mati di kayu salib, namun dia bangkit kembali pada hari yang ketiga,
maka kemenangan itu ada pada Yesus, dan kemenangan itu juga sekaligus menjadi milik kita bersama. Ada amin, saudara? Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, the children of promise, anak-anak janji. Galatia 4 ayat 28, dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Oh, ternyata kita semua anak-anak janji, saudara. Saudara masih ingat lagu yang rapnya, janjimu seperti fajar pagi hari, janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Saudara, janji Tuhan itu selalu muncul, selalu hadir dalam kehidupan kita. Ketika kita tersadar dari tidur, kemudian kita memasuki yang disebut dengan pagi hari, fajar, maka matahari bersinar. Seperti itulah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan janji kita. Kisah lagu ini kisah bagi seorang istri yang tidak berpengharapan. Suaminya pergi begitu saja, tapi karena istrinya selalu punya pengharapan, dia menuliskan dalam buku harian hal-hal yang positif untuk suaminya. Dan ketika 1 tahun lebih, suaminya datang kembali mengetuk pintu dan masuk dalam rumahnya, dia pikir istrinya akan menolak dia, akan mengeluarkan kata-kata kasar, tapi sebaliknya tidak demikian. Malah suatu hari dia temukan dalam buku harian istrinya ungkapan-ungkapan kebaikan, bahwa dia punya suami yang baik, punya suami yang bertanggung jawab, punya suami yang mengasihi Tuhan. Hati suaminya hancur, dia bertobat, Tuhan tuntun dia untuk menuliskan lagu itu, saudara. Apa yang menjadi tantangan dalam bagi kehidupan kita? Saudara dan saya adalah anak-anak janji, dan janji Tuhan itu memberi kekuatan bagi setiap kita. Amin, saudara. Kita lanjut ke poin yang ketiga, persecution, penganiayaan. Di poin yang ketiga tentang penganiayaan ini kita lihat di dalam Galatia 4 ayat 29. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging menganiaya yang diperanakkan menurut roh, rohnya huruf besar. Demikian juga sekarang ini. Galatia 4 ayat 29. Jadi penganiayaan yang disebabkan oleh keturunan yang berasal dari budak, dari daging, itu terjadi. Nah, perempuan itu dimaksudkan kalau dikondisikan dengan kehidupan sekarang ini, saudaraku, itu berbicara tentang gereja Tuhan. Ada gereja Tuhan yang memang terlahir dari perempuan budak, dari kedagingan. Semua orientasinya orientasi daging. Dia selalu mengajarkan kepada jemaatnya bagaimana memperoleh berkat dalam tanda petik, berkat-berkat jasmani saja. Apakah itu dilarang? Tidak, tentunya. Tetapi anak janji tidak. Anak janji orientasinya kepada janji. Ketika dia menitik beratkan kepada janji, maka yang lain itu Tuhan akan berikan, saudara. Bukankah di Matius 6 ayat 33 juga dinyatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita lanjut dulu di Galatia 4 ayat 31. Karena itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Galatia 4 ayat 31. Di Galatia 4 ayat 31 itu menunjukkan bahwa kita ini anak-anak perempuan merdeka. Kalau kita merdeka oleh apa? Kita merdeka dan dimerdekakan ketika kita percaya bahwa Yesus telah mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian 40 hari kemudian dia naik ke sorga setelah bertemu dengan murid-muridnya. Dan 10 hari kemudian dia melepaskan rohnya yang disebut dengan Roh Kudus yang hadir dan tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Kemudian kita masuk perenungan atau meditasi di dalam Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku,
ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Haleluya. Yesaya 55 ayat 11 menunjukkan firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Saudaraku, firman Tuhan yang dilepaskan dan jatuh di tanah yang baik, yang adalah orang-orang yang percaya akan firman-Nya, dia akan bertumbuh, dan ketika dia bertumbuh dia akan menghasilkan buah. Menghasilkan buah berbicara tentang hasil, bukan hasil di dalam dunia ini saja, tetapi menghasilkan nilai-nilai kekekalan. Saudaraku, tidak mudah goyah untuk menghadapi berbagai situasi, termasuk kondisi sekarang ini yang disebut dengan wabah COVID-19, Coronavirus Disease 19. Saudaraku akan tetap teguh dan percaya kepada Tuhan. Tidak ada satupun di antara saudara yang akan mengalaminya. 1.000 orang jatuh di sebelah kiri, 10.000 di sebelah kanan, tetapi saudara akan tetap teguh. Amin, saudara. Apa yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita lewat firman Tuhan ini? Perhatikan aplikasinya, dari mana kita dilahirkan. Saudara-saudara masuk di dalam tubuh Kristus, dalam kelompok tubuh Kristus, saudara bisa melihat dengan jeli apakah gereja atau komunitas ini membawa saya untuk mengenal Tuhan secara benar, mengenal janji-janjinya dengan benar, bukan semata-mata hanya hal-hal yang jasmani. Orang lain mengatakan berkat, lalu pikirannya itu dengan hitungan harta, berapa banyak rumah, berapa banyak usaha, berapa banyak kendaraan, berapa banyak. Bukan itu, saudara. Berkat itu berbicara tentang shalom, tentang damai sejahtera, berbicara tentang kesehatan, berbicara tentang sukacita oleh Roh Kudus. Kesimpulan, Kejadian 21 ayat 9 sampai 10, saudara. Kejadian 21 ayat 9 sampai dengan 10. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Kelihatannya apa yang dilakukan oleh Sarah ini kejam, tidak berperasaan, tidak berperi kemanusiaan. Tetapi bukan itu nilainya. Nilai kekekalannya itu, saudara, nilai kekekalan itu berlaku hanya untuk Ishak, bukan untuk Ismail. Jadi pada waktu itu Tuhan memang memakai Sarah untuk melakukan itu lewat Abraham. Kenapa Abraham? Karena Abraham adalah yang memegang otoritas dalam hal ini. Itu sebabnya dilakukan pengusiran. Apakah Ismail tidak mendapat berkat? Tetap mendapat berkat, tetapi bukan berkat yang disediakan untuk Ishak. Jadi saudaraku, dua-dua mendapat berkat kalau bicara tentang berkat. Tapi yang dilahirkan dari perempuan mereka akan mendapat berkat rohani yang pertama, tapi berkat jasmani pasti Tuhan berikan. Yang kedua mendapat berkat, tapi kelihatannya hanya berkat jasmani saja. Makanya selalu kehidupannya dipenuhi dengan iri hati, dengan kedengkian. Itu sebabnya ada aniaya yang dilepaskan bagi perempuan yang merdeka. Karena itu dasarnya. Dan kesimpulannya dapat dituliskan dalam, atau dapat saya sampaikan di dalam satu kalimat: pewaris kekekalan adalah yang dilahirkan dari Roh Kudus. Haleluya. Kalau saudara hari ini belum pernah saudaraku menerima kelahiran baru, atau belum pernah mengundang Yesus masuk ke dalam hatimu, kalau ada di antara saudara dan saudara yang lain, saya ikut untuk mendukung doa. Mari berdoa dengan saya. Bagi saudara yang belum pernah mengundang Yesus masuk dalam hatimu,
Saya ajak saudaraku mengikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku mendengar firman-Mu. Aku mau dilahirkan dari perempuan yang merdeka. Perempuan oleh karena janji itu, yang adalah gereja-Mu sendiri Tuhan. Aku undang Kau masuk dalam hatiku, bertahta dalam hatiku dan hidupku, menjadi Tuhan dan Raja dalam hidupku, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan biarlah aku menjadi biji mata-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini sampai di situ. Saudaraku tetap semangat untuk mengiring Tuhan di tengah-tengah kondisi yang serba membatasi, di tengah kondisi yang serba kurang. Bagi teman-teman yang bekerja di bidang usaha, ada waktu-waktu yang seperti ini, waktu yang cukup sulit. Tetapi percayalah, semua ini akan Tuhan lalukan. Tuhan segera turun untuk ambil bagian bagi setiap kita dan bagi setiap anak-anaknya yang percaya. Tetap percaya Tuhan menjadi bagian kita, saudaraku. Dan pada saat ini kita akan mendengar pujian kembali. Aku punya Tuhan yang besar. Saudaraku masih ingat pujian ini? Semua saudara. Ku hidup karena percaya. Yes, amin. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan.
Buka hatimu, angkat tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Bapa menghadapkan wajahnya kepada setiap saudara. Kasih karunia-Nya dan belas kasihan-Nya dilepaskan. Juga berkat-berkat-Nya yang luar biasa. Diberkatilah ketika engkau masuk, diberkati ketika engkau keluar. Diberkati usahamu, pekerjaanmu, studimu, rumah tanggamu. Diberkati buah kandunganmu, diberkati keturunanmu, diberkati apapun yang menjadi kerinduanmu dan mimpimu. Tuhan memberikan kau kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, bahkan untuk menahan kekuatan musuh. Dan tingkap-tingkap langit dibukakan, dan Tuhan melepaskan berkat dengan derasnya. Tuhan mengangkat kau naik menjadi kepala dan bukan ekor, engkau akan naik terus dan tidak pernah turun. Bahkan tangan kanan Tuhan yang membawa kemenangan menyertai saudaraku. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah Bapa bersama dengan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dalam persekutuannya dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Selamat hari Minggu. Tetap semangat, mengasihi Tuhan terus, saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Yohanes Sudarmaji atas firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semua. Kiranya firman yang disampaikan menguatkan setiap kita di masa-masa seperti sekarang ini. Ingat untuk selalu mengingat bahwa jati diri kita adalah anak-anak janji, anak-anak yang mempunyai nilai kekal. Berikutnya kita akan menyimak pengumuman seputar City Blessing sepekan ke depan. Yang pertama, ulang tahun di tanggal 3 minggu ini, bulan yang baru, bulan April. Selamat ulang tahun kepada Saudara Hansan. Kemudian minggu depan kita masih akan beribadah online di channel ini, channel yang sama, tanggal 5 April. Jadi tetap stay tune di channel ini hari Minggu tanggal 5 April pukul 10 pagi dan akan dipimpin oleh Pastor Yohanes Sudarmaji. Kemudian bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan umum maupun persembahan perpuluhan, informasi rekening gereja BCA akan disampaikan di grup WhatsApp atau bisa menghubungi saya untuk meminta rekening gereja kita. Jangan lupa, mari kita sama-sama tetap tekun berdoa dan memberikan terbaik buat Tuhan. Sekian ibadah online pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.